ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwani fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Cuma sebelumnya kita ingatkan kembali bahwa kalau tidak salah malam ini kita memasuki bulan Muharram, ya, bulan yang pertama dari susunan bulan-bulan Hijriyah. Dan bulan Muharram adalah salah satu bulan yang haram, ya. Jadi 3 berturut-turut itu bulan haram: Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Al-Muharram. Yang Allah berfirman tentang bulan-bulan haram ini, fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan ini, itu di bulan-bulan haram. Karena dosa yang kita lakukan di bulan-bulan tersebut itu akan menjadi semakin besar dibandingkan dosa yang kita lakukan di waktu-waktu yang lainnya. Kemudian terkhusus dengan bulan Muharram ini, Allah Subhanahu wa taala itu menganjurkan kita berpuasa, menganjurkan kita untuk memperbanyak puasa. Ya, dan puasa di bulan Muharram jamaah dimuliakan oleh Allah adalah seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus shiyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram." Bahwa seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan, setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulannya Allah Al-Muharram. Ya. Jadi secara umum mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 dari bulan Muharram ini kita dianjurkan untuk berpuasa. Dan tidak boleh kita menentukan waktu-waktu tertentu yang kita khususkan untuk berpuasa di waktu itu dari bulan Muharram ini, dengan meyakini bahwa ada keutamaan khusus berpuasa di waktu itu. Ya, tidak boleh kita tetapkan seperti itu kecuali dengan dalil. Seperti misalnya berpuasa di tanggal 1 Muharram. Jadi ada yang meyakini afdolnya berpuasa tanggal 1 Muharram. Nah, ini tidak ada dalilnya. Melakukan perbuatan tersebut dengan i'tiqad utamanya waktu itu, maka itu adalah perbuatan bid'ah. Demikian pula berpuasa di hari Kamis yang pertama. Di hari Kamis pertama dari bulan Muharram, ya, seandainya tanggal 1 tidak jatuh di hari Kamis, ya, ini hari Kamis tanggal 1. Misalnya tanggal 1-nya jatuh di hari Selasa, maka hari Kamisnya dia, ya, anjurkan dirinya untuk berpuasa di Kamis yang pertama. Nah, ini tentu sesuatu yang tidak ada dasarnya di dalam agama. Atau berpuasa di akhir Muharram, ini juga ada dalilnya. Yang ada dalilnya secara khusus di bulan Muharram itu cuma 3 jamaah dimuliakan oleh Allah. Itu yang pertama, berpuasa di tanggal 10 Muharram. Nah, inilah yang kita kenal dengan hari Asyura. Hari Asyura yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumi Asyura yukaffirus sanatal madiyah." Berpuasa di hari Asyura yaitu tanggal 10 Muharram itu akan menghapuskan dosa-dosa kita setahun yang lalu. Ya. Kemudian karena hari Asyura ini hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi Nasara, mereka juga berpuasa di hari itu, maka untuk menyelisih mereka kita dianjurkan berpuasa pada tanggal 9, ya. Jadi tanggal 9 dan 10. Ya, walaupun Nabi tidak pernah melaksanakan puasa tanggal 9, tapi beliau sudah berazam. Beliau sudah punya tekad untuk berpuasa pada tanggal 9 di tahun depannya. Akan tetapi ya Nabi ya lebih dahulu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau mengatakan ketika ditanya oleh sahabat bahwa hari ini adalah hari yaumun tu'azzimuhul yahudu wan nasara.
Hari ini adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasara. Maka Nabi mengatakan, fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi'. Kalau tahun depan kita masih hidup, maka insyaallah kita akan berpuasa pada tanggal 9, ya. Jadi dianjurkan berpuasa tanggal 9 dan 10. Nabi tidak laksanakan, tapi Nabi sudah niat. Namun beliau meninggal sebelum tanggal 10 Muharram. Sebelum masuk bulan Muharram beliau sudah meninggal, ya. Kemudian dianjurkan juga puasa pada tanggal 11. Ya, dianjurkan puasa pada tanggal 11, dan itu adalah sebagai bentuk kehati-hatian. Ya, sebagian ulama kita menganjurkan walaupun tidak ada hadis yang sahih, ya, tentang puasa pada tanggal 11. Adapun hadis yang mengatakan, ya, sumu yauman ba'dahu wa yauman qablahu. Ya, sumu yauman qablahu wa yauman ba'dah. Berpuasa pada tanggal satu hari sebelumnya dan satu hari setelahnya. Ini riwayat-riwayat yang diperbincangkan para ulama. Akan tetapi sebagian ulama kita, diantaranya Al-Imam Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, ya, beliau memberikan tingkatan puasa Asyura. Ya, yang pertama orang yang berpuasa tanggal 10 saja. Ini tingkatan pertama. Kemudian tingkatan kedua yang berpuasa tanggal 9 dan 10. Ya, kemudian yang ketiga yang paling tinggi kata Al-Imam Al-Hafiz, ya, Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, yang ketiga adalah orang yang berpuasa 3 hari, itu pada tanggal 9, 10 dan 11. Ya, kenapa? Karena ya ini lebih hati-hati, ya, supaya tanggal 10-nya itu betul-betul tepat. Ya, karena jangan sampai kita ada kekeliruan di dalam menentukan awal masuknya tanggal 1 Muharram. Ya, seandainya ada kekeliruan, maka insya Allah kalau kita puasa 3 hari itu tidak akan keliru, karena salah satunya mesti tanggal 10. Ya, salah satunya mesti tanggal 10. Baik. Dan sebagian ulama kita berpuasa 3 hari itu sebagai bentuk kehati-hatian seperti itu. Baik, wallahu a'lam. Itu ya sekilas tentang puasa Muharram, ya, dianjurkan untuk kita laksanakan di bulan ini. Baik, kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Al-Kabair, dan sekarang kita masuk bab Al-Bukhli. Bab tentang Al-Bukhl. Ya, Al-Bukhl. Apa itu Al-Bukhl? Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah mengatakan khuluqun zamimun yakunu fi ba'dhin nas. Bahwasanya Al-Bukhl ini adalah akhlak yang tercela yang ada pada sebagian orang. Ini tidak semua orang itu bakhil, ya. Ada pada sebagian orang. Wa huwa imsakul mal wa adamu infaqihi fil khair. Yang dimaksud dengan al-bukhl adalah imsakul mal, menahan hartanya dan tidak menginfakkannya di dalam kebaikan. Ya, tidak menginfakkannya di dalam kebaikan. Inilah makna dari al-bukhl. Jadi dia menahan hartanya, tidak mau diinfakkan di jalan-jalan kebaikan. Padahal seandainya dia infakkan di jalan-jalan kebaikan, maka ya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti, ya, dari setiap apa yang dia keluarkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa ma anfaqatum min syai'in fa huwa yukhlifu. Dan apa saja yang kalian infakkan maka Allah menggantinya. Ya, Allah akan mengganti. Subhanallah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis, ya, Allah berfirman, anfiq yunfaq alaik. Ya, berinfaklah maka kalian akan diberikan infak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seandainya seseorang betul-betul meyakini hal ini zaman dimuliakan oleh Allah, maka sifat al-bukhl ini akan terusir darinya. Ya, ketika dia yakin bahwa apa yang dia keluarkan itu akan diganti oleh Allah, akan diberikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan berat untuk memberikan hartanya, ya, menginfakkan hartanya, ya, di jalan-jalan kebaikan. Ya. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah, ya, Asy-Syaikh Shalih Fauzan mengatakan fa innallaha wahaba ibadahu al-mal liyakhtabirahum wa yabtalihim. Dan sesungguhnya Allah memberikan harta kepada hamba-hambanya, tujuannya apa? Tujuannya untuk menguji.
Ya, tujuannya untuk menguji mereka dengan harta itu. Jadi orang yang diuji bukanlah hanya orang yang miskin saya diuji, tapi orang yang diberikan harta itu juga sebenarnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah berfirman, "Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Ya, setiap jiwa itu pasti akan mati dan kami akan menguji kalian bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai fitnah. Jadi ujian itu tidak mesti yang pahit-pahit. Tidak mesti hal-hal yang kita tidak senangi. Kadang hal-hal yang kita harapkan datangnya, hal-hal yang sangat membuat kita senang ketika mendapatkannya, ternyata itu adalah ujian. Di antaranya adalah harta. Ya, harta zaman dimuliakan oleh Allah, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah jadikan harta ini mahbubun fi nufusi annas. Allah jadikan harta ini itu dicintai di hati manusia. Karena cintanya dia dengan harta, ya, maka di situ dia teruji. Apakah cintanya kepada harta itu mengalahkan cintanya kepada Allah, atau cintanya kepada Allah itu lebih besar mengalahkan cintanya kepada harta? Orang-orang yang mau menginfakkan hartanya di jalan-jalan kebaikan untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan, maka orang yang seperti ini adalah orang yang lebih mendahulukan cintanya kepada Allah daripada cintanya kepada harta. Karena dia rela mengeluarkan sesuatu yang dia cintai karena Allah. Dan tidaklah seorang mengeluarkan sesuatu yang dia cintai kecuali untuk sesuatu yang dia lebih cintai. Ya. Maka dia diuji di situ. Allah jadikan kita suka dengan harta, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Dan sesungguhnya manusia itu lihubbil khairi lasyadid. Itu sangat suka dengan al-khair. Al-khair adalah al-mal, harta. Ya, ini sudah perkara yang artinya sudah menjadi pembawaan manusia, bahwa manusia itu cinta dengan harta. Sudah dijadikan pada diri kita itu senang dengan harta. Allah juga berfirman, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Dan kalian benar-benar mencintai harta dengan kecintaan yang sangat besar. Ya. Sehingga cintanya kepada harta ini menguji dia. Ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mau menginfakkan hartanya, inilah orang-orang yang lulus ujian itu. Ya, dia rela mengeluarkan sesuatu yang dia cintai, yang jiwanya mencintainya, ya, untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ya, maka itu bukti alamat bahwa dia lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di dalam hadis Nabi mengatakan, was-sadaqah burhan. Sedekah itu adalah burhan. Apa artinya burhan? Bukti. Bukti bahwa orang ini lebih mencintai Allah daripada harta yang dia sedekahkan. Bukti bahwa dia lebih mendahulukan apa yang Allah cintai daripada cintanya kepada harta ini. Maka orang-orang yang berinfak zaman dimuliakan oleh Allah, mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan-jalan kebaikan, maka inilah orang-orang yang lulus uji, lulus uji, ujian dengan harta. Taib. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa di ayat yang ke-37. Allah berfirman, "Alladzina yabkhalun wa ya'muruna an-nasa bil bukhl." Dan orang-orang yang bakhil, dan orang-orang yang bakhil. Ya, Allah dalam ayat ini mencela orang-orang yang bakhil. Ya. Jadi al-bakhil seperti kata Syekh Shalih Fauzan adalah khuluqun zamim, akhlak yang sangat tercela, akhlak yang sangat rendah, yang tidak pantas seseorang memiliki akhlak ini. Ya, apalagi akhlak yang dipelihara. Jadi dia harus, kita harus berusaha mengikis, menghilangkan akhlak ini zaman dimuliakan oleh Allah.
Ya, karena akhlak ini akan menjauhkan kita dari berbagai macam kebaikan-kebaikan. Begitu banyak jalan-jalan surga yang kita bisa dapatkan dengan harta kita. Kalau kita bakhil, kita tidak mau mengeluarkan harta kita di jalan-jalan kebaikan itu, ya, maka kita jauh terhindar dari sekian banyak kebaikan-kebaikan yang dimuliakan oleh Allah. Makanya orang-orang yang meninggal, ya, itu menyesal. Ya, menyesal, ya, dan minta kembali untuk dikembalikan di dunia. Ya, untuk apa? Supaya bisa bersedekah. Ya. Nanti dia mau mati baru tahu, nanti dia mati baru tahu. Ya, ternyata dia bisa mendapatkan sesuatu yang sangat berharga, jauh lebih berharga dari apa yang dia miliki ketika di dunia, yang dia sangat cintai miliknya di dunia itu. Setelah mati dia baru tahu, ternyata kalau saya berikan sesuatu yang sebenarnya hina ini, ya, saya akan mendapatkan sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia minta dikembalikan. Ya. Minta dikembalikan dalam akhir surah apa? Al-Munafiqun, ya. Ya, dia minta dikembalikan supaya bisa bersedekah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mumpung kita ada di dunia ini, ya, kita punya harta jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kita keluarkan di jalan-jalan kebaikan. Dan ingat, ya, jalan-jalan kebaikan itu tidak mesti hanya untuk orang lain saja, tidak. Kita berikan nafkah kepada orang tua kita. Kita berikan nafkah kepada keluarga kita yang membutuhkan. Ini juga termasuk jalan kebaikan. Karena ada juga orang, ya, Masya Allah, meluap-luap semangatnya untuk bersedekah, tapi semua sedekah itu hanya untuk orang lain. Itu sudah baik, tapi akan menjadi kurang baik kalau seandainya dia punya keluarga yang miskin, dia punya orang tua yang sangat membutuhkan, lalu dia tidak peduli orang tuanya. Ya, maka ini tanda tanya besar. Ya, salah kaprah dengan, ya, jalan-jalan kebaikan itu. Ya, bahkan orang tua inilah zaman dimuliakan oleh Allah yang perlu untuk kita utamakan. Ya, dialah yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan kita daripada orang lain. Ya, maka Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan, ya, kebaikan dariku ya Rasulullah, ya, pergaulan yang baikku dengannya. Maka Nabi mengatakan ummuka. Orang ini bertanya seperti itu lagi, Nabi menjawab ummuka. Bertanya lagi untuk ketiga kalinya, Nabi mengatakan ummuka, ibumu. Ya, kemudian ketika bertanya yang keempat kali, Nabi mengatakan summa abuka, kemudian bapakmu. Jadi orang tua kita itulah yang pertama, yang paling berhak dengan kebaikan-kebaikan kita. Ya. Bahkan seandainya kita tidak memberikan orang lain harta kita, tapi untuk ibu kita, orang tua kita, maka itu sudah cukup sebagai sebuah kebaikan yang sangat besar. Dan memang kita diperintahkan untuk mengutamakan, ya, al-adna summa al-adna, al-aqrab summa al-aqrab. Ya, yang paling dekat kemudian dekat. Orang yang paling dekat siapa? Keluarga kita. Keluarga kita yang paling dekat, kedua orang tua kita. Inilah orang yang paling dekat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Jadi kita wajib untuk apa? Ya, menafkahi kedua orang tua kita. Apalagi ketika dia dalam kondisi sudah tidak mampu. Kemudian keluarga kita. Mungkin kita punya tante, kita punya om, kita punya saudara yang dia juga sangat membutuhkan harta. Maka ingatlah mereka. Mereka lah orang yang paling berhak dengan harta kita sebelum yang lainnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau memang semua sudah terpenuhi, semua sudah, maka kita fikirkan orang lain, ya, orang-orang fakir, orang miskin dan yang lainnya. Ya, ya, dan mungkin juga salah satu sebab kenapa banyak orang fakir, banyak orang minta, barangkali banyak keluarganya yang kaya tapi tidak mau peduli dengan dia. Ya kan, kadang seperti itu. Seandainya setiap orang peduli dengan keluarganya yang tidak membutuhkan, mungkin ya setiap orang seperti itu, maka kita tidak akan mendapatkan orang minta-minta di jalan. Karena mungkin dia punya keluarga yang kaya tapi tidak mau peduli dengan dia. Ya. Orang kayanya bakhil. Atau mungkin tidak bakhil tapi salah di dalam mengarahkan hartanya itu. Ya, salah di dalam mengarahkan hartanya itu. Baik.
Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, al-bakhil ini akhlak yang sangat tercela, yang selainnya untuk kita jauhkan dari diri kita. Walaupun itu tidak mudah, semua butuh proses dan butuh latihan. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan, ya kita latih diri kita untuk berinfak sedikit demi sedikit. Dimulai dari sedikit ya, 1.000, 1.000, 1.000. Ya kalau sudah ringan itu 1.000, maka tambah. Ya, 2.000. Kalau sudah ringan 2.000 tambah 5.000. Kalau sudah ringan 5.000 tambah lagi, jamaah yang dimuliakan. Dan seterusnya. Ya, maka kita melatih untuk mengikis kebakhilan dan kegigiran kita terhadap harta ini. Kemudian ya kalau orang itu sudah bakhil, ya maka lebih tercela lagi kalau dia justru mengajak orang untuk bakhil. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, dan dia perintahkan manusia untuk bakhil seperti dirinya. Kalau ada orang yang mau berinfak, ya dia dekati, ya jangan. Dia motivasi orang untuk apa? Untuk tidak bersedekah. Dia motivasi orang untuk menahan hartanya. Ya, bahkan dia ingatkan, ya kau itu punya anak 5. Ya, nanti anakmu itu akan sekolah nanti. Sekarang barangkali masih kecil. Ya, anak pertama umur 1 bulan. Anak kedua umur 9 bulan. Anak ketiga umur 2 tahun. Dan seterusnya. Diingatkan, nanti anakmu itu butuh kalau mau kuliah. Ya, jadi dia ingatkan tentang 20 tahun yang akan datang. Ya, sesuatu yang belum jelas. Ya, agar dia Agar dia bakhil dengan hartanya. Ya. Seperti yang kita katakan tadi, ya seandainya dia tahu ya bahwa ketika dia bersedekah, berinfak, maka Allah akan ganti itu. Ya, Allah akan ganti infaknya, Allah akan ganti sedekahnya. Ya, maka dia akan ringan untuk mengeluarkan hartanya di jalan-jalan kebaikan. Taib. Kemudian Allah berfirman, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak lis-sa'ili wal mahrum. Ya, jadi orang-orang yang punya harta, ingat di harta-harta kita ini ada hak untuk orang-orang yang meminta dan untuk orang-orang yang tidak meminta. Ya, ada hak. Apakah hak itu hak yang wajib atau adalah hak yang tidak wajib? Ya, hak yang wajib misalnya zakat, ini wajib. Ya, berinfak kepada anak-anak kita, kepada istri, kepada orang tua, dan kepada keluarga-keluarga kita yang membutuhkan. Maka ini semua adalah wajib untuk kita cukupi, untuk kita berinfak kepada mereka. Ya, kemudian infak yang tidak wajib yang lainnya. Ya, beri kepada fuqara, bagi miskin dan seterusnya. Di antara orang-orang yang punya hak terhadap harta kita itu ada yang lisail, ada orang yang meminta. Jadi orang yang meminta, kalau memang dia meminta karena memang dia berhak untuk meminta, kita beri. Ya, namun ingat di sana juga ada yang al-mahrum. Ya, itu orang yang tidak mau minta. Bukan tidak mau minta, tidak butuh, dia butuh. Bahkan dia lebih butuh, barangkali dia lebih butuh dari yang meminta. Ya. Tapi dia tidak mau minta untuk menjaga dirinya. Ya. Dia menjaga kehormatannya, menjaga izzahnya sebagai seorang muslim. Maka dia tidak mau minta. Dan orang ini yang perlu untuk kita lebih perhatikan sebenarnya. Ya, karena kadang dia sangat membutuhkan tapi rasa malunya. Dia ingin menjaga kemuliaannya sebagai seorang muslim, tidak mau dia minta-minta. Ya, padahal dia adalah orang yang lebih butuh untuk kita perhatikan daripada orang yang meminta. Ya, bahkan tidak jarang orang yang meminta itu menipu kita dengan penampilan, ya. Menipu kita dengan penampilan. Ya, sebenarnya dia orang kaya tapi dia meminta-minta takassuran, untuk memperbanyak harta saja. Ya, kan ada yang seperti itu. Ya, dia sudah punya mobil, sudah punya rumah mewah. Ya, tapi kalau keluar pakai pakaian compang-camping, kemudian duduk di pinggir jalan, simpal simpal celengan situ. Setiap orang lewat memberikan. Ya, itu sudah menjadi profesinya.
Meminta-minta sudah menjadi profesi baginya. Ya, dia kaya banyak uang. Ya, makanya banyak orang yang tertipu dengan penampilan orang yang seperti ini. Makanya jamaah dimuliakan oleh Allah, ya kita perhatikan orang yang meminta. Kalau ada orang yang kaya dia minta kita beri karena kita tertipu dengan penampilannya, maka insya Allah tidak mengapa, kita sudah dapatkan pahalanya. Ya, tapi dia yang berdosa. Ya, dia yang bermaksiat kepada Allah dengan menjadikan minta-minta itu sebagai profesi, ya untuk memperbanyak hartanya. Nabi mengatakan man sa'ala an-nasa takatsuran fa innama yas'al jamra falyastaqil aw liyastakthir. Ya, siapa yang meminta-minta kepada manusia takatsuran untuk memperbanyak hartanya, maka dia hanya minta apa? Bara jahannam. Ya, yang dia masukkan ke dalam perutnya. Maka silahkan kata Nabi, yang mau mengurangi ya batu baranya atau yang mau memperbanyak ya baranya itu. Ya kalau semakin dia banyak minta maka semakin dia memperbanyak ya bara api dari jahanam. Ya, ini ancaman yang keras bagi orang-orang yang ya menjadikan meminta-minta itu sebagai profesi. Belum lagi dia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai dalam keadaan wajahnya itu tidak ada dagingnya, tengkoraknya saja. Ya. La yazalul mas'alah hatta yalqa Allah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Ya. Seseorang itu selalu minta-minta. Ya, sampai-sampai dia bertemu Allah pada hari kiamat dalam keadaan wajahnya itu tidak ada sekerak daging pun tidak ada. Ya. Jadi kosong melompong dengan daging, wajahnya tengkoraknya saja. Dia tampil dalam keadaan hina pada hari kiamat karena memang di dunia dia sudah habis-habisan menghina dirinya dengan ya meminta-minta ke sana kemari. Tayyib. Jadi wa fi amwalihim, dan harta mereka ada hak untuk orang yang minta dan orang yang mahrum, yang tidak meminta tapi dia butuh. Ya, tidak minta tapi dia butuh. Nah, ini yang perlu untuk kita perhatikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian an Jabir, dari Jabir dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sayyidukum ya Bani Salamah. Nabi bertanya kepada Bani Salamah, siapakah pemimpin kalian wahai Bani Salamah? Siapa pemimpin kalian wahai Bani Salamah? Iya. Jadi orang Arab dulu itu diantara adatnya, kebiasaan mereka adalah mereka menunjuk orang-orang tertentu sebagai pemimpin mereka, supaya kalau ada masalah mau bertanya, ya maka dia bertanya kepada pemimpin tersebut. Ya, dia bertanya kepada pemimpin tersebut. Maka qulna, kami mengatakan Al-Jad bin Qais. Pemimpin kami adalah Al-Jad bin Qais. Ya, ala anna nubakhiluhu. Ala anna nubakhiluhu ini maknanya ya bahwa mereka mensifati Al-Jad bin Qais, pemimpin mereka itu, sebagai orang yang bakhil. Ya, jadi Nabi bertanya siapa pemimpin kalian? Kemudian mereka menjawab Al-Jad bin Qais, tapi dia itu orang bakhil. Ya, jadi punya pemimpin tapi punya bakhil. Maka Nabi SAW mengatakan wa ayyudain adwa minal bukhli. Ya, penyakit apa lagi yang lebih berbahaya ya daripada penyakit kebakhilan, ya, daripada penyakit kebakhilan. Bal sayyidukum Amr ibnul Jamuh, bahkan pemimpin kalian adalah Amr ibnul Jamuh. Maksudnya gantilah ya Al-Jad bin Qais itu karena dia bakhil, tidak pantas jadi pemimpin. Gantilah dengan Amr ibnul Jamuh ya radhiyallahu taala anha, karena Amr ini disifati sebagai seorang yang jawadan, sebagai seorang yang sangat dermawan. Ya, kalau pemimpin dermawan maka insyaallah rakyatnya makmur. Ya, dia tidak akan menahan harta itu, tidak memanfaatkan sendiri, tidak memonopoli harta tersebut, tapi akan dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang ingin memanfaatkannya dengan cara yang baik. Ini juga dalil bahwa orang yang bakhil itu tidak selayaknya diangkat sebagai pemimpin. Bahkan kalau ada pemimpin yang bakhil, ya kalau bisa diganti ya digantilah. Ya, dengan yang lainnya. Baik. Kemudian bab uqubatul bukhli. Bab hukuman bagi orang yang bakhil. Hukuman bagi orang yang bakhil.
Ya, bab ini akan menyebutkan beberapa ancaman-ancaman, ya, peringatan-peringatan bagi orang yang memiliki sifat al-bukhl ini. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat yang 180. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Ya, akan disebutkan sayutawwaquna, akan dikalungkan, ma bakhilu bi, harta yang dia bakhilkan itu. Ya, jadi hartanya itu akan dikalungkan kepadanya. Harta yang dulu dia bakhil di dunia dikalungkan di lehernya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ya. Dan disebutkan di dalam hadis bahwa hartanya itu, ya, disebutkan musil akan berubah menjadi ular yang besar. Ya. Disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, man atahu Allahu malan, siapa yang Allah berikan harta, walam yuaddi zakatahu, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, musila lahu yaumal qiyamah syuja'an aqra, maka hartanya itu akan berubah dijadikan pada hari kiamat syuja'an aqra. Syuja'an itu ular besar. Aqra, kemudian kepalanya gundul. Ya, gundul disebut para ulama karena saking kerasnya racun dari ular itu. Ya, saking kerasnya racun dari ular itu. Ya, lahu zabibatan, dia memiliki 2 taring. Ya'khudhu bilih zimataihi, lalu dia menerkam, ya, memakan, ya, artinya memakan kepala dari orang yang bakhil itu, ya, dengan kedua rahangnya. Jadi ular itu akan melilit di lehernya, kemudian akan, ya, mematuk dia dari atas. Ya, dan demikian kondisi orang yang bakhil. Ya, sampai zakatnya dia tidak mau keluarkan. Itu kalau zakat zaman dimuliakan oleh Allah, ini tidak bisa ditawar-tawar. Ya, karena zakat itu bukan hak kita. Kalau sudah 1 tahun, sudah cukup nisabnya, sudah tersimpan 1 tahun, maka bukanlah hak kita, tapi haknya orang-orang yang sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, harus dikeluarkan. Ya. Nah, ini hukuman bagi orang-orang yang bakhil. Kemudian wa haditsu Asma bintu Abi Bakar, dan hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, wa fihi, dan di dalam hadis itu disebutkan la tu'i fayu'iyallahu 'alaika. Ya, la tu'i fayu'iyallahu 'alaika. Maksudnya la tu'i, maksudnya la tumsikil mal fil wi'a min ghairi infaq wa tuqi alaihi, ai la tarbiti ra'sal wi'a bil wika. Maksudnya la tu'i adalah jangan kau tahan hartamu di sabu tempat, ya, kemudian kau ikat, kau tutup, ya, tempat itu dengan ikatan, ya, lalu dia tidak keluarkan. Ini saking bakhilnya, ya. Jadi disimpan harta itu di satu tempat, kemudian tempat itu ditutup dan diikat, ya. Itu maksudnya la tu'i, artinya jangan kau bakhil. Jangan kau bakhil, fayu'iyallahu 'alaika, ya, ayyamna'ullahu 'anka rizqah uqubatan lak. Ya, yaitu Allah akan menahan rezekinya darimu sebagai hukuman bagi dirimu. Jadi siapa yang bakhil, maka Allah akan menahan, ya, rezeki kepada orang tersebut sebagai hukuman bagi orang itu. Ya, artinya kalau Anda tidak mau memberikan hartamu di jalan-jalan kebaikan, ya, maka Allah juga akan menahan, ya, karunia-Nya kepada dirimu, karena al jaza min jinsil amal. Balasan itu akan sama sesuai dengan jenis amal kita, jenis perbuatan kita. Kalau kita menahan harta, maka Allah juga menahan. Sebagaimana bagi orang yang memberikan hartanya, ya, maka Allah akan ganti harta itu, Allah akan beri. Wa ma anfaqatum min syai'in fa huwa yukhlifu. Ya, dan apa saja dari harta yang engkau infakkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti harta tersebut. Ya. Maka orang yang tidak mengeluarkan hartanya bakhil, maka Allah akan, ya, menahan karunia-Nya kepada orang tersebut. Kama fil hadisil akhar, kemudian sebagaimana disebutnya di dalam hadis yang lain juga, irdahi yardakhulak, irdahi yardakhulak. Ya,
Ini ditafsirkan sendiri oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ai wasi'i yuwassi'ulak. Ya, lapangkanlah orang dengan hartamu. Ya, maka Allah akan melapangkan engkau dengan harta. Ya, jadi kalau kita melapangkan orang lain dengan harta kita, maka Allah akan balas. Allah akan melapangkan kita dengan karunia-Nya, dengan harta yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Ya. Jadi intinya jangan dimuliakan oleh Allah. Ya, kita tidak perlu khawatir dengan apa yang kita berikan ini. Ya, jangan khawatir bahwa kalau kita berikan harta maka kita akan miskin. Tidak. Ya, harta tidak akan berkurang dengan disedekahkan. Tapi Allah akan menjadikan harta kita itu bertambah. Ya, dan terkadang bertambahnya harta bukan dengan jumlah, tapi bertambah barokahnya. Dan itu yang lebih baik. Ya, harta tidak sedikit tapi berkah, masya Allah, luar biasa. Sehingga harta yang sedikit itu akan sangat terasa manfaatnya di dalam kehidupan kita jamaah dimuliakan oleh Allah. Nabi mengatakan ma naqasat sadaqatun mimmal. Harta itu tidak berkurang dengan disedekahkan. Walaupun zahirnya berkurang, tapi hakikatnya tidak berkurang. Karena Allah akan ganti harta kita itu. Apakah Allah ganti dengan harta yang lain, atau Allah ganti dengan menambah keberkahan pada harta kita itu. Ya. Dan kalau Allah berkahi zaman dimuliakan oleh Allah, itulah yang lebih layak untuk kita harapkan. Allah memberkahi harta kita sehingga manfaatnya luar biasa. Ya, sangat banyak kita rasakan manfaatnya ketika harta itu diberkahi oleh Allah. Wa qaulihi alaihi salam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah orang yang menahan hartanya talafan, kehancuran pada hartanya. Wa'ti munfiqan khalafa, dan berikanlah orang yang memberi hartanya, menginfakkan hartanya, ganti. Hadis ini, doa ini sebenarnya diucapkan malaikat. Ya, seperti yang disebut dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihu fihi al-ibad illa malakani yanzilani." Tidak ada satu hari yang hari itu manusia berpagi-pagi memasukinya, illa malakani yanzilan, kecuali di pagi hari itu sudah ada dua malaikat yang Allah turunkan. Ya, fayaqulu ahaduhuma, salah satu malaikat itu berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah orang yang tidak mau, ya, memberi, orang yang menahan hartanya, kehancuran pada hartanya. Ya, jadi malaikat ini berdoa orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya, ya, menahan hartanya, maka doakan semoga hartanya itu hancur. Ya, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud di sini adalah, ya, infak atau sedekah yang wajib. Ya, jadi orang yang menahan hartanya dari sesuatu yang wajib untuk dia keluarkan, maka Allah hancurkan hartanya. Ya, seperti dia tidak mau menafkahi orang tuanya pada orang yang membutuhkan, tidak mengeluarkan zakatnya. Ya, dia tidak mau menafkahi keluarganya padahal keluarganya sangat membutuhkan, bakhil kepada istri dan anaknya. Ya, tayyib, maka ini orang yang bakhil. Ya, dia tidak mau mengeluarkan sedekah yang wajib, maka didoakan malaikat, ya, talafa, semoga hartanya itu hancur. Ya, adapun sedekah-sedekah yang sifatnya sunnah, ya, maka seseorang tidak dihukum kalau dia menahan hartanya dari sesuatu yang tidak wajib. Tidak dihukum, kecuali kalau dia menahan hartanya, ya, dalam rangka mengikuti kebakhilannya. Dalam rangka mengikuti kebakhilannya, maka ini yang tercela, ini yang dihukum, ya, menurut, ya, sebagian ulama kita. Ya. Kemudian malaikat yang satu mengatakan, wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak khalafa. Ya, berikanlah orang yang berinfak itu ganti. Ya, jadi kalau seorang berinfak, apakah infak yang wajib, infak yang sunnah, maka sama saja, maka malaikat yang doakan agar Allah memberikan ganti kepada harta yang dia keluarkan itu. Ini kabar gembira bagi orang-orang yang senantiasa berinfak, bersedekah di jalan-jalan kebaikan, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Jangan kita takut saya akan miskin kalau saya berinfak, ya. Jangan kita ditakut-takuti syaitan, karena syaitan itu kerjanya apa?
menakut-nakuti kita untuk miskin. Ya, itu kerjanya syaitan. Menakut-nakuti kita akan miskin, sehingga kita menjadi bakhil. Ya, kita menjadi bakhil. Ya, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah. Ya, ditakut-takuti syaitan. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah menakut-nakuti kita dengan dunia zaman dimuliakan oleh Allah. Allah tidak pernah menakut-nakuti kita dengan dunia, tapi Allah menakut-nakuti dengan akhirat. Ya, dengan akhirat. Tayyib. Wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdi, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.